Kalau kita ngomongin soal tembok besar Cina, apa sih yang kebayang di benak Anda? Pasti sebuah struktur raksasa yang membentang tanpa putus kan? Tapi gimana kalau saya bilang tembok besar itu bukan satu bangunan tunggal, melainkan sebuah proyek super epik kayak lomba lari estafet yang berlangsung selama ribuan tahun? Oke, biar kebayang segede apa, kita lihat angkanya dulu. Panjang resmi tembok besar itu 21.196 kilometer. Biar ada gambaran, itu tuh lebih dari setengah keliling bumi loh. Ini adalah struktur terpanjang yang pernah dibangun oleh manusia. Titik. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya coba bangun sesuatu sepanjang itu? Jawabannya, ternyata jauh lebih seru dan rumit dari yang kita kira. Ini bukan cerita tentang satu proyek, tapi banyak proyek yang saling bersambung. Oke, ayo kita langsung bongkar mitos paling gedenya. Tembok besar itu bukan satu tembok. Sama sekali bukan. Ini tuh sebuah sistem pertahanan yang super kompleks yang terus di-upgrade dan diwariskan dari satu dinasti ke dinasti lainnya. Namanya aja udah nunjukin ambisinya loh. Dalam bahasa Mandarin namanya Changcheng, yang artinya tembok panjang. Nama lengkapnya malah lebih keren lagi, Wanli Changcheng, yang artinya tembok panjang 10.000 mil. Nah, ini penting banget buat dipahami. Temboknya sendiri itu cuma satu bagian dari puzzle. Coba deh bayangin, ada penyusup kelihatan di kejauhan. Langsung, dari satu menara pengawas ke menara berikutnya, sinyal asap dikirim. Cepat banget, dalam hitungan menit, benteng terdekat udah tahu dan langsung kirim pasukan. Keren kan? Sementara itu, gerbang-gerbangnya ngatur siapa aja yang boleh keluar masuk. Jadi ini bukan sekedar tembok mati, tapi sistem yang hidup. Oke, sekarang ayo kita mulai lomba lari estafet antar dinasti ini. Pelari pertamanya yang bawa tongkat estafet paling awal adalah dinasti Qin. Merekalah yang meletakkan fondasi untuk proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Nah, ini dia nih timeline-nya. Biar kita nggak kesasar, kita bakal lihat gimana tiap dinasti ini nerusin larinya. Dengan tujuan dan teknologi yang beda-beda. Dari yang awalnya cuma tembok-tembok kecil, sampai jadi mahakarya yang kita kenal sekarang. Jadi, jauh sebelum ada yang namanya tembok besar Cina, sebenarnya udah ada banyak tembok-tembok kecil. Di zaman itu ada 7 negara yang saling perang, dan masing-masing bangun benteng pertahanannya sendiri. Bahannya cuma tanah yang dipadatkan. Ya cukuplah buat nahan serangan pedang sama tombak waktu itu. Inilah cikal bakalnya. Nah, disinilah Kaisar Qin Shi Huang datang dan mengubah segalanya. Dia bukan bangun dari nol ya. Dia itu jenius, dia nyambung-nyambungin tembok yang udah ada jadi satu garis pertahanan raksasa. Tapi proyek ambisius ini ada harganya. Ratusan ribu orang dipaksa kerja. Dan karena bahannya cuma tanah padat, ya gampang hancur. Ini langkah pertama yang super penting, tapi lombanya masih panjang banget. Tongkat estafet pun berpindah tangan. Sekarang giliran dinasti Han. Dan di sini tujuan tembok besar mulai berubah total. Nggak cuma buat pertahanan. Betul, dinasti Han ngelihat ini bukan cuma sebagai benteng. Wah, ini bisa jadi gerbang tol terbesar di dunia. Tujuannya jadi kontrol ekonomi, terutama buat ngelindungin dan narikin pajak dari jalur sutra yang super kaya itu. Gimana caranya? Gampang, mereka panjangin temboknya jauh ke arah barat, buat memagari jalur sutra. Terus, gerbang-gerbangnya dipakai buat narik pajak dari barang-barang mewah yang lewat. Sekaligus ngatur siapa yang boleh masuk dan keluar kekaisaran. Tembok ini jadi semacam tulang punggung ekonomi dan administrasi mereka. Oke, kita lompat beberapa abad ke depan. Sekarang kita masuk ke putaran terakhir, putaran yang paling legendaris dari lomba estafet ini. Inilah momen di mana tembok besar yang ikonik, yang gambarnya ada di mana-mana, akhirnya dibangun. Konteksnya krusial banget. Dinasti Ming ini baru aja berhasil mengusir penjajah Mongol dari utara. Jadi mereka kayak trauma gitu. Mereka terobsesi sama pertahanan. Mereka bertekad, kita harus bangun tembok pertahanan paling kuat, paling canggih yang pernah ada di dunia. Dan mereka benar-benar melakukannya. Slide ini nunjukin perbedaannya secara gamblang. Di satu sisi, tembok dinasti Qin ya cuma gundukan tanah, gampang terkikis. Di sisi lain, mahakarya dinasti Ming, benteng dari batu bata dan batu kapur yang kokoh, tingginya hampir 8 meter. Ini bukan lagi sekedar penghalang, ini sistem militer super canggih. Nah, ini dia, evolusi tembok besar dalam satu gambar. Dan tahu nggak,
Bagian yang dibangun dinasti Ming aja panjangnya hampir 9.000 kilometer. Mereka butuh 200 tahun buat nyelesainnya. 200 tahun. Skala komitmen mereka itu luar biasa. Dan ya, ini bagian tembok yang paling sering kita lihat di foto-foto turis hari ini. Tapi setiap lomba pasti ada garis finishnya kan? Nah, buat tembok besar, garis finishnya ini bukan perayaan kemenangan. Malah ini jadi awal dari masa pensiunnya sebagai benteng pertahanan. Ironis banget ya, penakluk Cina yang terakhir justru datang dari utara, dari luar tembok. Waktu orang Manchu mendirikan dinasti Qing, mereka menguasai wilayah di kedua sisi tembok. Tiba-tiba, tembok raksasa yang super megah ini jadi nggak ada gunanya lagi secara militer. Ya sudah, pembangunannya berhenti total. Dan ini fakta yang cukup bikin kaget. Walaupun lombanya udah selesai, kerusakannya terus berjalan. Diperkirakan, sekitar sepertiga dari keseluruhan sistem tembok besar ini udah hilang, lenyap selamanya. Terus kenapa bisa hilang? Ya ada dua penyebab utama. Pertama, alam, kayak erosi, cuaca. Kedua, dan ini yang lebih menyedihkan, ulah manusia. Batu batanya dicuri buat bangun rumah, banyak bagian yang dibiarin gitu aja sampai runtuh. Sayang banget. Kutipan dari UNESCO ini benar-benar kayak alarm. Tanpa konservasi yang efektif, bagian-bagian ini akan hilang dalam waktu 30 tahun. Wow, ini bukan masalah nanti-nanti loh. Ini masalah yang bisa terjadi di masa hidup kita. Ini peringatan keras betapa rapuhnya sebuah sejarah. Jadi, kita sampai di pertanyaan besar yang terakhir. Tembok ini udah nggak lagi dipakai buat nahan musuh. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana kita semua, sebagai warga dunia, bisa menjaga warisan ini? Gimana kita bisa melestarikan kisah luar biasa tentang ambisi, ketahanan, dan sejarah manusia yang tertulis di sepanjang ribuan kilometer batu ini?